Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dari kelas TPB 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh jumlah lilitan, jumlah baterai, dan arah medan magnet pada motor sederhana. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Diananda dengan NIM 122210159. Yang kedua ada Sony Prabu Saputro dengan NIM 122230099. Yang ketiga ada Johannes Huta Barat dengan NIM 122300081. Yang keempat ada Aldi dengan NIM 122460068. Yang ketiga adalah Vesia Signora IC dengan NIM 122460072. Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Bagian utama motor listrik ada dua, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, sedangkan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Jenis motor listrik. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan, motor listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik arus bolak-balik AC atau alternative current dan motor listrik arus searah DC atau direct current. Gaya Lorentz. Motor listrik jenis DC atau direct current ini adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau muatan yang timbul oleh arus listrik yang berada dalam medan magnet. Bentuk persamaan umum. Besar GGL induksi motor listrik adalah epsilon sama dengan N dikali B dikali A dikali omega dikali sin omega T. Besar gaya Lorentz adalah F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Kemudian, jika gaya yang diakibatkan gaya Lorentz sejajar berlawanan arah pada dua simpul kumparan, maka akan terbentuklah momen koppel. Gaya Lorentz membentuk koppel dengan momen putar, torsi sama dengan F dikali S, atau sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Untuk N lilitan koppel menjadi torsi sama dengan N dikali I dikali L dikali B dikali sin theta, atau torsi sama dengan N dikali I dikali B dikali A sin theta. Dengan keterangan, epsilon sama dengan besar GGL induksi, N sama dengan banyaknya lilitan, B sama dengan besar medan magnet, A sama dengan luas alas, omega sama dengan kecepatan sudut, T sama dengan waktu, F sama dengan gaya Lorentz, I sama dengan arus, dan L sama dengan panjang kawat. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, sehingga pada bagian sisi-sisi loop akan mendapatkan gaya yang berlawanan dari arahnya. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Adapun keunikan pada percobaan kali ini yaitu menggunakan alat dan bahan yang sederhana, dapat dirakit dengan mudah, dapat mengontrol kecepatan alat dengan mudah, dan kelemahannya yaitu adanya keterbatasan ketersediaan alat yaitu pada kawat tembaga untuk membuat kumparan. Alat dan bahan. 1. Baterai. 2. Magnet. 3. Kawat tembaga. 4. Kardus sebagai alas. 5. Gunting. 6. Kabel. 7. Solatip. Dan ke-8. Pisau. Cara kerja alat. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kedua, hubungkan arus listrik dari baterai ke kawat tembaga menggunakan kabel. Langkah ketiga, setelah rangkaian terpasang, kemudian pasang lilitan kumparan kawat tembaga dengan variasi lilitan pada kawat penyangga.
Langkah 4. Setelah semua rangkaian terpasang, lalu dekatkan magnet dengan variasi jarak dari kumparan kawat tembaga. Langkah terakhir, kumparan kawat akan berputar.